Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Selamat datang di Submaksi Channel dengan saya Subhan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti update sebelumnya, kita bakal memberikan update-update terbaru terkait pengerjaan ya dari All New NMAX tahun 2024. Jadi teman-teman, mohon maaf kalau misalkan suara saya sedikit bindeng ya, karena saya lagi sakit. Tapi walaupun sakit, kita tetap akan memberikan informasi-informasi terbaru tentunya ya terkait All New NMAX. Jadi per hari ini, minggu ini ada beberapa update teman-teman yang lumayan sangat fresh ya, sangat fresh. Jadi ada beberapa poin-poin juga yang mau saya sampaikan terkait dengan update terbaru dari All New NMAX tahun 2024. Ya, jadi ada beberapa perubahan, entah nanti ada yang positif tapi juga ada yang negatif teman-teman. Jadi ya langsung aja kita ke poin pertama, bahwa ada beberapa perubahan terutama pada bagian speedometer dari All New NMAX teman-teman. Terus juga ada nanti akan saya jelaskan bahwa secara desain NMAX ini cukup misterius, tapi bisa saya katakan bahwa berubah total. Lalu kemarin teman-teman sudah banyak yang tanya ya terkait kapan All New NMAX ini akan launching, kapan All New NMAX ini akan rilis ya di tahun 2024. Saya cuma bisa bilang sabar teman-teman, karena sebenarnya timeline atau mungkin urutan waktu ini sudah, pabrikan itu sudah memiliki timeline-nya, milestone-nya itu sudah ada. Cuma karena kita itu melakukan terawangan, karena kita itu melakukan melakukan prediksi, sehingga terasanya itu lama gitu teman-teman. Ya, sekali lagi saya tekankan ke teman-teman bahwa ini hanya terawangan ya, ini hanya prediksi yang tentu juga syukur-syukur kalau misalkan ini benar, dan ya mohon maaf kalau memang ada sedikit misinformasi gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke poin-poinnya. Jadi ada beberapa catatan terbaru yang sudah saya catat teman-teman. Saya harap juga buat teman-teman jangan terlalu serius, jangan dijadikan penjelasan saya ini sebagai patokan, jangan dijadikan sebagai acuan, karena yang kita lakukan ini hanyalah menyampaikan terawangan informasi, menyampaikan prediksi-prediksi yang yang ada di forum-forum teman-teman. Oke, jadikan tambahan informasi aja buat teman-teman, jadikan rasa penasaran ini sebagai sebagai langkah untuk teman-teman mungkin bisa menabung gitu ya, menabung yang mau beli NMAX yang baru gitu, bisa coba untuk membayangkan ya bagaimana nantinya desain, bagaimana nantinya mesin dari All New NMAX 2024. Baik. Jadi kemarin juga sudah ada yang bilang bahwa kita bikin konten ini ngawur, kita bikin konten ini di komen hoax gitu ya. Ya sebelumnya saya perlu jelaskan ya teman-teman bahwa kita cari informasi ini betul-betul valid. Jadi teman-teman jangan gampang bilang hoax, teman-teman harus cari tahu informasinya juga, bahwa kalau memang kenyataannya seperti ini ya jangan dikit-dikit bilang hoax gitu ya. Lakukan riset terlebih dahulu, karena kita benar-benar riset terlebih dahulu teman-teman sebelum membuat video dan kita share di publik gitu ya. Oke, poin pertama ya, sebagai pengingat juga, reminder buat teman-teman yang belum nonton ya di video saya sebelumnya. Yamaha ini mengeluarkan sebuah kode project yang diduga kuat adalah kode project dari All New NMAX tahun 2024, yaitu kodenya adalah kode BL sekian-sekian ya, kode BL bintang gitu teman-teman. Lalu di video sebelumnya juga sudah saya sebutkan bahwa Yamaha Indonesia ini sudah mengirim 16 unit sampel ke Eropa. Unit-unit ini yang dikirim ke Eropa ini memang unit yang sudah utuh, sudah jadi teman-teman ya. Dan pada video kali ini kita ada tambahan informasi yang sebelumnya belum kita bahas ya, seperti speedometer, headlamp, stop lamp, bagian body gitu ya. Dan nanti akan ada sedikit informasi juga tentang mesin ya. Oke.
Disclaimer bahwa ini adalah terawangan yang valid ya. Ini adalah prediksi yang cukup valid dari beberapa informasi. Yang pertama, desainnya, tampak depan atau bagian depan ini sepertinya teman-teman mukanya tidak selebar yang sekarang ya. Sekilas nanti di bagian depan ini lebih compact gitu ya, dan juga di bagian headlamp. Nah, di bagian headlamp ini sangat berubah total teman-teman. Headlamp ini seolah-olah ini gambaran aja buat teman-teman ya. Jadi headlampnya itu nanti kemungkinan besar ada satu lampu yang gede gitu ya, besar di bagian tengah. Lalu di sebelah kiri dan sebelah kanan ya, dari di samping-sampingnya itu ada list DRL ya. Jadi kemungkinan apakah bagian depan dari NMAX ini sudah menggunakan DRL, kemungkinan besar ada DRL-nya teman-teman. Kalau terawangan saya mungkin desainnya listnya itu bukan DRL tapi lebih ke arah kayak ini teman-teman, kayak yang dimilikin sama R15. Kalau nggak salah kan itu ada list tipis gitu ya di bagian lampu depannya, kurang lebih seperti itu. Selain itu kita juga bingung headlampnya ini apakah proyektor atau LED gitu ya. Kita masih belum tahu yang masalah ini teman-teman. Selanjutnya yang paling berbeda total ya, yang paling berbeda total ini adalah bagian speedometer. Jadi untuk looknya ini sangat-sangat baru, sangat-sangat good news ya. Jadi speedometernya ini udah nggak kayak kalkulator gitu ya. Jadi teman-teman sering bilang kalau speedometer NMAX ini speedometer kalkulator gitu ya, mulai dari fontnya sampai backlight dan backgroundnya gitu ya, kayak kalkulator ya, atau kalau bahasa kerennya itu adalah model monokrom ya, hitam putih. Nah, kita duga speedometernya ini akan berwarna hitam teman-teman, dan ketika dinyalakan itu seperti ada TFT LCD, jadi akan lebih mirip NMAX ya. Selain itu, dimensi dari speedometernya itu jauh lebih besar, jauh lebih luas, dan nggak tahu ya kok kayaknya ya di speedometernya di All You NMAX ini ada seperti bar untuk RPM teman-teman. Jadi bar untuk RPM-nya itu ada, jadi ya nggak kalah dari Aerox teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian samping. Modelnya ini sekarang cenderung lurus ya, cenderung lurus. Maksudnya yang sekarang itu model yang saat ini masih dijual Yamaha ya, seperti motor saya ini yang generasi kedua, itu cenderung lurus di bagian samping. Nah, kalau yang baru nanti itu bagian bodi depannya itu dari depan ke belakang itu ada lekukannya teman-teman. Kurang lebih ada lekukannya, jadi membuat si All New NMAX ini lebih ramping kelihatannya. Lalu informasi yang penting juga bahwa lampu dari All New NMAX ini yang akan diproduksi, yang akan launching ya tahun ini insya Allah, itu lampunya sudah full LED. Lalu lampu sein. Nah, kita masuk ke bagian masih di lampu depan ya teman-teman. Lampu sein ini tidak lagi di tebeng bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat All New NMAX itu di bagian depan itu kan lampu sein itu kan selalu di bagian bawah depan ya, dari baik kiri dan kanan. Nah, nanti ini lampu sein ini tidak lagi di tebeng bawah, mungkin agak naik, mungkin lebih mendekati ke arah atas ya. Kita juga belum tahu, tapi yang jelas seperti itu. Selain itu, kita masuk ke bagian belakang, bahwa lampu bagian belakang ini berubah total teman-teman. Jadi di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kemungkinan besar ada bentuk yang mirip-mirip huruf X ya, dengan list atas yang sedikit panjang ya, lalu yang bawahnya list panjang ini sedikit kecil ya, lalu di tengah-tengahnya seperti ada bolam yang sangat besar gitu ya, gede gitu teman di tengah. Nah, kemungkinan kalau misalkan ini memang digunakan ya, kemungkinan besar list yang atas ini tadi akan nyala ketika kita rem ya, dan di bagian list yang bawah yang kecil ini adalah yang defaultnya, yang ketika mesin kita nyalakan lampu inilah yang nyala. Tapi kalau misalkan kita rem, list yang panjang akan nyala gitu teman. Selain itu di bagian bawah agak memisah jauh itu ada lampu sen yang sebenarnya kalau menurut saya ini kurang enak dilihat.
Ya saya berharap nanti tidak seperti ini desainnya teman-teman, cuman posisinya karena selama ini ya NMAX itu untuk lampu sein itu selalu berdekatan atau include jadi satu sama stop lamp gitu teman-teman. Nah ini lampu seinnya itu benar-benar misah teman-teman, jadi ya agak aneh tapi ya itu preferensi atau selera ya, jadi kita nggak bisa ngomong ya, nanti kita lihat aja karena yang saya lihat ini stop lampnya itu tanpa menggunakan casing ya, jadi saya juga belum melihat tuh kayak yang pakai casing itu gimana gitu teman-teman. Lalu overall teman-teman, untuk all new NMAX ini bodinya ya yang sekarang ini lebih compact ya, lebih langsing gitu teman-teman, sehingga harusnya ini benar-benar menjadi motor maxi scooter yang sporty ya, yang jadi maxi scooter yang lebih apa ya, lebih tidak gambot ya, tidak seperti yang sebelumnya gitu, akan ada lukukan-lukukan juga. Lalu informasi terkait mesin. Untuk basis mesinnya ini kemungkinan besar akan menggunakan basis engine dari Lexus 155 teman-teman. Selain itu informasi yang terbaru valid A1 teman-teman, New NMAX tidak ada hybrid. Jadi di video sebelumnya saya jelaskan bahwa NMAX akan menggunakan sistem hybrid yang sudah ada di Fazio dan juga Grand Vilano. Namun ternyata informasi terbaru yang kita dapatin, New NMAX tidak menggunakan hybrid, namun di setting bagaimana motor ini bisa tangguh ya, durable dan bisa digunakan di segala medan tentunya. Mungkin ini aja teman-teman, sedikit terawangan atau bocoran-bocoran eksklusif terkait all new NMAX 2024 yang terbaru. Saya mohon maaf atas segala kekurangan di video ini. Saya juga mohon maaf karena kondisi saya juga masih kurang sehat ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen tahu update-update terbaru terkait all new NMAX ya, konten riding khususnya di kota Surabaya dan lebih-lebih nanti di kota-kota lainnya, motovlog dan review ya tentunya, silakan untuk klik tombol like, comment dan juga subscribe, karena saya bakal membahas topik-topik tadi supaya teman-teman gak ketinggalan info pastinya. Silahkan tulis di kolom komentar juga tentang pendapat kalian tentang all new NMAX 2024 ini. Oke, saya cukupkan videonya sampai di sini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.